ability to carry the presence of God. Tadi massive glory of God. Ada yang mau ditanya? Damai sejahtera kami bawa sukacita Tuhan. Kemanapun kami pergi Tuhan, orang bisa merasakan Tuhan, ada air kehidupan yang mengalir dari jiwa kami yang prosper Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, thank you Lord. Dan Engkau terus Tuhan, more of you Lord, more of you Lord. Biar kami Tuhan semakin rendah Tuhan, kami semakin kecil Tuhan, karena kami mau Tuhan, kami mau mengangkat Engkau lebih tinggi lagi. Tuhan dilakukan oleh banyak-banyak bangsa, dan kami percaya Tuhan, saatnya Tuhan, kami sampai saatnya itu tiba Tuhan, kekayaan bangsa-bangsa menjadi bagian kami Tuhan. Kami mau faithful Tuhan sama Engkau Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan pada kami saat ini Tuhan, mengucap syukur Tuhan awal dari breakthrough Tuhan. Kami nggak berpikir Tuhan untuk apa yang belum kami punya Tuhan. Kami nggak iri Tuhan dengan apa yang orang lain punya Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, Kau beri kami keluarga yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk karir Tuhan, pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap relationship yang kami punya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap aset investasi yang kami punya Tuhan. Kami bersyukur bahkan Tuhan untuk kami, untuk setiap utang-utang kami Tuhan, untuk setiap harapan-harapan kami yang mungkin belum terwujud Tuhan, untuk setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan, itu seperti sungai air kehidupan-Mu Tuhan, seperti sungai yang permukaan begitu kristal Tuhan, begitu nyata Tuhan. Tapi saat kami mau menghadap ke tahta-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap doa-doa kami akan dijawab oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, thank you Lord. Mau masuk Ramadan itu saya mulai belajar taraweh kan, cara sholat taraweh gitu ya. Saya udah belajar, cuma saya lagi mikir, itu 2 hari sebelum mulai taraweh pertama saya belajar itu. Saya mikir gimana ya, ada satu blind spot itu yang di depan pintu klinik saya. Jadi kalau dari sisi sini ada CCTV, dari sana CCTV, pas di depan pintunya banget lah, itu yang kayaknya blind spotnya, yang nggak dapat CCTV dimanapun. Jadi saya sholat di depan pintu klinik saya, yang mana itu deket sebelahnya kamar mandi, sebelah pintu klinik gitu. Jadi saya sholat di situ, diam-diam, termasuk pembantu saya mungkin nggak tahu juga, walaupun mereka mungkin nyuci mukena yang bukan miliknya, mungkin dia tahu juga tapi nggak tanya. Itu setiap habis sholat tuh keringat sejagung-jagung, karena saking takut ketahuan. Iya betul. 4 rakaat itu rasa lama banget. Saya nggak kebayang 11 rakaat pas tarawih gimana. Udah, tapi ya saya nggak tahu, saya jalanin aja, terus saya belajar aja. Pas harinya harus tarawih itu, pulang kantor, tiba-tiba saya masuk rumah kosong. Jadi anak-anak, suami, pembantu itu ternyata lagi diajak pergi ke rumah mertua. Terus habis itu saya selesai tarawih, selesai rakaat terakhir, pintu pagar dibuka. Jadi istilahnya mereka baru pulang lagi, jadi saya bisa tarawih dengan lancar gitu. Itu banyak kemudian Allah kasih. Setiap habis selesai sholat yang wajib itu saya ini, alhamdulillah ya Allah bisa sholat, kasih kemudahan ya Allah untuk bisa sholat yang selanjutnya. Itu terus kayak gitu. Itu saya ingat banget prosesnya saat masih belum ketahuan. Sampai Lebaran apa? Sampai waktu Ramadan itu saya alhamdulillah kan belum bisa bahasa Arab. Jadi saya baca terjemahan puasa. Kalau puasa saya di dulu non muslim kan memang udah sering puasa juga. Udah inilah ya. Udah terbiasa juga ya. Udah sering terbiasa. Terus habis itu jadi kalaupun dilihat suami nggak makan pun itu dia biasa aja karena memang sering puasa kan. Kalau soal puasanya nggak ini, cuma untuk sholatnya itu kan yang agak bahaya. Nah udah, terus habis itu saya bisa minggu ketiga Ramadan kalau nggak salah itu selesai terjemahan Al-Quran. Maksud saya nyari kesalahan Mas. Supaya saya kalau ada salah nggak jadi, mumpung yang tahu baru dikit. Maksud saya tujuannya itu gitu kan. Kalau nggak ini ya udah mungkin bisa nggak jadilah, kalaupun emang ada kesalahan fatal lah gitu ya.
kok sampai dari depan sampai terakhir makin ke sini juz 27 gini-gini kok makin yakin, dan saya nggak nemukan salah ya, entah saya awam gitu ya, tapi yang biasanya saya ya di sebelumnya itu baca kitab saya sendiri itu kayak kok gini, kok kontradiksi, kok di sini dibilang gini, di sini banyak tanda tanya gitu. Banyak itu banyak banget yang saya baca saat dulu. Pas dibandingkan dengan ini harusnya kan lebih banyak lagi untuk kitab yang baru gitu ya, yang nggak familiar gitu, harusnya saya lebih banyak lagi pertanyaan. Entah kenapa enggak, satu pun pertanyaan enggak gitu. Itu saya sampai heran gitu, sampai saya akhirnya bilang ke ustazah yang benerin bacaan saya bilang, Bu, kayaknya sebentar lagi apa keluarga saya tahu, saya bilang gitu. Saya rasanya karena saya Quran karena pesannya bunda saya waktu itu juga, udah kamu baca aja Al-Quran dulu, nanti hadis, udah baru buku-buku yang lainnya itu kan yang manusia ya. Kemudian udah saya bilang, Bu, sebentar lagi nih, saya bilang gitu. Bener, April saya ketahuan teman kantor, 15 Mei ketahuan suami. Selesai sholat Isya, itu saya rasanya perlengkapan sholat itu udah saya simpan dengan baik. 15 Mei itu sudah setelah Lebaran kalau salah ya, tahun lalu ya? Belum. Oh belum ya? Belum. Masih Ramadan? Belum, masih Ramadan. Masih Ramadan ya. 15 Mei itu Masih Ramadan. Masih Ramadan. Saya Isya, terus ketahuan alat sholatnya. Terus saya nggak tahu harus gimana ya. Terus saya cerita ke teman kantor ya, ke bos saya, Bu, saya ketahuan, saya bilang alat sholat saya nggak bisa sholat, saya bilang gitu. Ke lawyer juga, ya udah kamu diam-diam. Sebelumnya atau berapa hari sebelumnya, pokoknya nggak lama sebelum itu, saya tuh lagi baca-baca buku fikih-fikih sholat itu, yang bagian tayamum tuh saya lewatin. Saya pikir kan masih banyak yang harus dipelajarin ya, tayamum ntar dulu aja lah gitu ya. Saya pikir karena masa sih di sini tayamum gitu banyak kan, air, ya? Banyak air, entahlah. Tapi kok berhenti di tayamum itu, berhenti dan saya baca gitu. Jadi ketika alat sholat diambil pun nggak boleh dipakai pun, itu ya saya ingat, jadikan sabar dan sholat penolongmu gitu kan, dalam keadaan gimana pun saya harus tetap sholat gitu kan, walaupun nggak boleh kelihatan sholat. Ya udah akhirnya saya nggak wudu, pakai tayamum aja, kemudian pakai tutupannya tuh kalau nggak selimut, bed cover, apa yang adalah spray kan saya buat tutupan gitu, cuman karena supaya tetap bisa sholat gitu. Gerakan ya. Tapi tetap normal gitu gerakan atau isyarat? Kalau nggak ada dia, saya gerakan lengkap. Tapi kalau nggak ada dia gitu, saya kayak di situ 31 Mei ketahuan. Nah ini nanti puncaknya itu. Masya Allah. Nanti 31 Mei ditahan ya. Sebenarnya Dok, ini mungkin para pemirsa atau pendengar